Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-6. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, demikianlah semakin rendah matahari, maka di sekitar tempat keramaian itu memang menjadi semakin banyak dikunjungi orang. Anak-anak berlari-larian di sekitar teratak. Beberapa orang sudah mulai berjualan makanan dan minuman untuk anak-anak, tetapi mereka tidak membawa dagangan sebanyak biasanya jika ada keramaian, karena bagaimanapun juga mereka masih selalu dibayangi oleh ketakutan. Cerita keranda yang dapat berjalan sendiri itu tidak dapat mereka lupakan begitu saja. Ketika senja telah turun, maka beberapa buah oncor mulai dipasang. Teratak itu pun menjadi terang benderang, tetapi cahaya oncor itu hanya dapat menggapai sebatas pematang sekotak sawah. Selebihnya bulak itu tetap gelap. Meskipun Ki Jagabaya dan Ki Bekel sudah mengatakan kepada seisi padukuhan bahwa keranda hantu itu tidak lebih dari sebuah dongeng, namun pengaruhnya masih tetap terasa. Yang kemudian datang ke tempat keramaian itu tidak sebanyak keramaian yang sebelumnya pernah diadakan. Tayub bukan saja sekedar hiburan, tetapi merupakan bagian dari upacara merti desa, merupakan bagian dari ucapan terima kasih atas keberhasilan panen di musim tanam yang lewat, serta mohon keberhasilan yang lebih besar lagi di musim tanam mendatang. Ketika kemudian malam menjadi semakin dalam, maka anak-anak pun mulai menjadi letih. Sebagian besar dari mereka telah diajak pulang setelah membeli gelali atau kacang rebus dan berondong itu. Tetapi sebagian yang lain tetap saja tidak mau pulang karena mereka ingin melihat tari tayub. Remaja yang sudah mendekati masa dewasanya ternyata ingin melihat para penari tayub itu menari bersama beberapa orang laki-laki. Jika malam bertambah malam, maka beberapa orang laki-laki mulai menjadi mabuk karena mereka terlalu banyak minum tuak. Dengan demikian, tayubnya itu pun menjadi semakin panas. Tetapi keramaian itu memang tidak serius biasanya. Laki-laki yang mengerumuni teratak dan berebut untuk dapat ikut menari tidak sebanyak keramaian tahun sebelumnya. Perempuan-perempuan pun masih harus berpikir tentang keranda yang berjalan sendiri itu. Meskipun demikian, sekelompok perempuan, laki-laki dan remaja masih cukup banyak yang ikut meramaikan itu. Bahkan orang-orang dari padukuhan yang lain pun telah berdatangan pula. Meskipun di hari-hari yang lain mereka dibayangi oleh ketakutan, tetapi mereka merasa lebih tenang karena mereka berada di antara banyak orang. Hantu tidak akan datang ke tempat keramaian, berkata orang-orang yang datang dari padukuhan lain ke keramaian itu. Selama mereka bergembira, mereka tidak mau memikirkan kemungkinan yang dapat terjadi nanti
jika mereka pulang. Bahkan beberapa orang anak muda telah siap untuk tidur di tempat keramaian itu diadakan. Namun sedikit lewat tengah malam, di kejauhan terdengar suara burung kedasi yang ngelangut. Orang-orang yang masih sibuk dengan tayub tidak segera mendengar suara burung kedasi itu. Suara gamelan dengan gending-gending yang panas menggelitik telah menyumbat telinga mereka. Tetapi mereka yang kelelahan, yang duduk-duduk di pematang sawah sambil menghirup wedang jahe yang hangat untuk mengatasi kedinginan malam, mendengar suara burung kedasi yang bersahut-sahutan di kejauhan. Suara burung itu, desis seorang anak muda yang datang dari padukuhan sebelah sambil mengunyah serabi. "Kau mulai ketakutan?" bertanya kawannya. Tetapi anak muda itu tertawa. Katanya, "Aku hanya mengatakan tentang suara burung itu. Apakah begini banyak kawannya, kita dapat menjadi ketakutan?" Kawannya juga tertawa. Namun suara burung kedasi itu tidak segera berhenti, masih saja terdengar berkepanjangan. Jika terdengar angin gemerisik menggoyang daun pohon turi yang tumbuh di pematang itu, maka suara itu bagaikan hanyut terbang mengambang di udara. Anak muda yang duduk di pematang itu mulai tergelitik oleh suara itu. Mereka yang mentertawakannya mulai menjadi gelisah pula. Tetapi seorang anak muda yang bertubuh agak gemuk justru bangkit berdiri sambil tertawa. "Siapa mulai menjadi ketakutan?" Tidak seorang pun yang menjawab. Namun anak muda yang agak gemuk itu berkata, "Aku akan menari lagi. Yang terdengar tentu hanya suara gamelan. Suara burung malam itu tidak akan terdengar lagi." Tetapi sebelum anak muda itu beranjak dari tempatnya, anak itu terhenti. Yang terdengar bukan saja suara burung kedasi, tetapi di kejauhan juga terdengar suara burung bence. Anak muda yang agak gemuk itu cepat-cepat mendekati teratak. Suara gamelan memang mengatasi suara burung kedasi dan burung bence itu. Sejenak kemudian seorang laki-laki berkumis lebat yang menari bersama seorang penari tayub yang tinggi semampai mulai goyah oleh tuak yang membuatnya agak mabuk. Tetapi ia mulai menjadi kasar. Tangannya yang ditumbuhi bulu-bulu lebat mulai menarik-narik penari tayub itu. Tetapi ketika penari itu mendorongnya, maka ia pun terhuyung-huyung. Sulit baginya untuk mempertahankan keseimbangannya. Ketika tertatih-tatih ia bangkit, ternyata anak muda yang agak gemuk itu telah menarik tangan penari itu ke sisi yang lain. Suara gamelan yang panas mendorong mereka untuk menarikan tarian yang panas pula. Orang berkumis tebal dalam setengah sadar menjadi marah. Sambil mengumpat-umpat ia melangkah guntai mencari penari pasangannya yang telah hilang itu. Tetapi matanya sudah menjadi kabur. Ia tidak dapat lagi membedakan penari yang satu dengan yang lain. Namun dalam pada itu, orang-orang yang duduk agak jauh dari teratak itu semakin gelisah. Suara burung kedasi yang langut itu masih terdengar berbaur dengan suara burung bence yang terdengar dari arah yang berpindah-pindah. Tiba-tiba saja bulu-bulu tengkuk mereka meremang ketika terdengar angin yang bertiup lebih kencang dari arah selatan.
Malam terasa menjadi semakin dingin. Titik-titik embun terasa membasahi tubuh ketika seekor kelelawar yang besar memburu mangsanya yang terbang merendah. Seorang anak muda yang hampir saja tersambar meloncat berdiri. Beberapa orang kawannya terkejut. Seorang di antara mereka bertanya, "Ada apa? Kelelawar itu besar sekali. Apakah itu kelelawar sesungguhnya atau bukan?" "Ah, kau mulai mengigau. Lihat di wajah langit. Ada beberapa ratus kelelawar yang berterbangan. Nanti jika fajar mulai menyingsing, kelelawar itu akan kembali ke sarangnya." Anak muda yang berdiri itu memandang ke langit. Dilihatnya kelelawar berterbangan. Angin basah yang bertiup membuat seluruh wajah kulitnya meremang. Namun tiba-tiba saja anak muda itu melihat sesuatu. Tidak begitu jelas. Di kejauhan ia melihat sesuatu yang bergerak. Tiba-tiba saja wajahnya menjadi pucat, tubuhnya gemetar. Dengan gagap ia mencoba untuk menjelaskan sesuatu kepada kawan-kawannya, tetapi ternyata apa yang meloncat dari mulutnya tidak begitu jelas terdengar. "Apa? Ada apa?" kawannya bertanya. Mata anak muda itu bagaikan akan meloncat dari pelupuknya, namun akhirnya ia dapat menunjuk sambil berkata tanpa arti, Itu! Uh! Uh!" Beberapa orang kawannya serentak berpaling. Darah mereka tersirap sampai ke kepala. Mereka pun melihat sesuatu yang bergerak. Putih. Anak-anak muda itu menjadi pucat. Mereka benar-benar telah melihat keranda yang seperti terbang di kejauhan, tidak begitu cepat. Beberapa orang yang ketakutan itu mulai bergeser serentak mendekati teratak. Bahkan 1-2 orang menunjuk ke arah keranda yang berjalan sendiri itu dengan mengucapkan kata-kata yang tidak jelas. Sikap itu ternyata menarik perhatian. Beberapa orang yang ada di sekitar teratak itu pun mulai memperhatikan ke kejauhan, menembus keremangan malam. Sebenarnya lah, dalam kegelapan itu nampak keranda yang terbang melintas, tidak mengarah ke tempat keramaian. Namun ketakutan tiba-tiba telah mencekam mereka yang berada di sekitar tempat keramaian itu. Keadaan itu pun menjadi sulit dikendalikan. Orang-orang mulai berlari-lari menuju ke padukuhan. Bahkan para penari dan para penabuh gamelan pun berlari-larian pula meskipun mereka belum melihat keranda yang berjalan sendiri itu. Karena cahaya lampu yang terang benderang di sekitar teratak itu membuat mata mereka menjadi silau. Ki Bekel sudah menduga bahwa hal seperti itu akan terjadi, tetapi Ki Bekel memang sudah bersiap. Karena itu demikian tempat itu ditinggalkan oleh orang-orang yang sedang merayakan keramaian itu. Maka beberapa orang anak muda yang memang sudah dipersiapkan segera bersiap mengamankan segala macam barang yang tertinggal di tempat itu, gamelan dan juga sisa dagangan dari orang-orang yang berjualan di sekitar tempat keramaian itu. Ki Bekel yang ada di antara mereka memperhatikan keranda yang berjalan itu dari kegelapan. Sebagaimana beberapa orang anak muda, maka Ki Bekel pun telah memakai pakaian serba hitam, sehingga tidak mudah terlihat dari tempat yang agak jauh.
Tetapi keranda itu berjalan terus menuju ke kuburan. Dalam pada itu Kipituhu dan Kepu Lorok bersama 2 orang pengikutnya menyaksikan pertunjukan itu dari kejauhan. Mereka melihat bagaimana orang-orang padukuhan itu berlari-larian sebagaimana mereka duga sebelumnya. Kipituhu dan kedua orang pengikutnya tertawa tertahan menyaksikan tontonan itu. Sementara Kepu Lorok pun tersenyum pula. Bagi Kepu Lorok tontonan itu memang merupakan tontonan yang lucu. Sekian banyak orang di sekitar teratak itu menjadi ketakutan melihat keranda yang mereka percaya dapat terbang sendiri. Pengecut, desis Kepu Lorok. Lalu katanya, rasa-rasanya aku ingin membunuh pengecut-pengecut yang hanya memenuhi jagat tanpa arti seperti orang-orang padukuhan itu. Aku kira membantai mereka yang sedang ketakutan itu akan dapat mendapat kepuasan tersendiri. Wajah Kipituhu tiba-tiba menjadi tegang. Namun Kepu Lorok itu berkata, "Jangan cemas. Aku tidak ingin melakukannya sekarang. Yang ingin aku lakukan sekarang adalah melihat benda-benda yang telah kalian kumpulkan itu." "Baiklah Kakang," sahut Kipituhu. "Kita akan segera melihatnya. Yang terjadi di tempat keramaian itu hanyalah sekedar tontonan yang barangkali menarik bagi Kakang Kepu Lorok." "Aku senang melihat tontonan itu," jawab Kepu Lorok. Demikianlah, maka Kipituhu itu telah membawa Kepu Lorok ke kuburan. Mereka melintasi pematang yang tidak terlalu dekat dengan tempat keramaian yang masih nampak terang benderang. Tetapi sudah tidak ada seorang pun yang nampak di bawah cahaya lampu dan oncor. Ketika Kipituhu dan Kepu Lorok bersama 2 orang pengikutnya pergi ke kuburan, maka keranda itu sudah berada di kuburan. Tetapi saat itu keranda itu memang kosong, karena para pengikut Kepu Lorok itu tidak sedang memindahkan barang-barang simpanan mereka ke kuburan itu. Dalam pada itu, beberapa orang yang sejak malam turun telah ditugaskan di kuburan untuk menggali beberapa lubang tempat penyimpanan barang-barang yang berhasil mereka kumpulkan itu telah selesai. Di dalam lubang itu terdapat beberapa peti barang-barang yang sangat berharga yang telah mereka rampok dari orang-orang kaya yang tinggal di beberapa kademangan. Justru bukan kademangan mereka sendiri. Ketika Kepu Lorok sampai ke tempat itu bersama Kipituhu, maka orang-orang yang mengerumuni lubang tempat barang-barang itu disimpan telah menyibak. Malam di kuburan itu rasa-rasanya menjadi terlalu gelap, tetapi ketajaman mata Kepu Lorok dapat melihat apa yang terdapat di dalam peti-peti di lubang-lubang penyimpanan itu. Apalagi ketika kemudian ia meloncat turun dan meraba barang-barang itu, maka sambil mengangguk-angguk Kepu Lorok itu berkata, "Kalian memang pantas mendapat pujian." "Terima kasih Kakang," sahut Kipituhu. Lalu katanya pula, "Kami sedang menyisihkan sesuatu yang terbaik buat Kakang." "Yang mana?" bertanya Kepu Lorok. "Di peti yang kecil itu," jawab Kipituhu. Kepu Lorok sudah membuka dan melihat isi peti itu. Tetapi ketika Kipituhu mengatakan bahwa peti itu diperuntukkan baginya, maka Kepu Lorok ingin melihatnya sekali lagi. Kepu Lorok mengangguk-angguk ketika ia melihat sebilah keris dengan pendok emas serta tretes berlian. Demikian pula pada ukiran keris itu. Meskipun malam gelap, tetapi mata Kepu Lorok melihat kilauan cahaya permata yang melekat pada keris itu.
Kepu Lorok pun kemudian telah menarik keris itu dari warangkanya. Dalam kegelapan keris itu seakan-akan memancarkan cahaya kemerah-merahan. Kepu Lorok tidak melihat dengan jelas pamor keris yang dipegangnya. Namun secara samar ia menduga bahwa keris itu memiliki pamor yang banyak dicari orang. "Sekar Manggar," desis Kepu Lorok. "Tepat," jawab Ki Pituhu. "Kakang dapat melihat pamor keris itu dalam kegelapan." "Aku terbiasa bermain-main dengan keris," jawab Kepu Lorok. "Keris yang aku bawa ini adalah keris yang juga banyak dicari orang. Bukankah keris itu memang milik kakang sejak semula?" "Ya, keris yang aku bawa ini tidak dihiasi dengan permata sebagaimana keris yang kalian berikan itu. Tetapi keris yang aku bawa ini seakan-akan tidak pernah terpisah dari tubuhku." "Apakah keris itu bertuah?" bertanya Ki Pituhu. "Kerisku ini memang bukan keris dengan pamor. Teja bungkus ini membuat ayahku berwibawa sebagai seorang pemimpin. Ia juga disayangi oleh para pengikutnya. Di samping ayahku adalah seorang yang berilmu tinggi." Ki Pituhu mengangguk-angguk. Dengan nada rendah, Ki Pituhu berkata, "Keris yang baru itu akan melengkapi kumpulan keris di rumah kakang. Bukankah kakang mempunyai lebih dari 12 buah keris? Aku memang senang mengumpulkan dan menyimpan keris. Karena itu, terima kasih atas keris yang kalian berikan kepadaku ini." "Masih ada 2 buah keris lagi yang dapat kami kumpulkan. Tetapi bukan keris yang baik. Juga tidak dilengkapi dengan hiasan yang memadai," berkata Ki Pituhu kemudian. "Ambillah," berkata Kepu Lorok. Tetapi kemudian Kepu Lorok itu berkata pula, "Tetapi aku ingin berpesan kepada kalian. Jika kalian menemukan sebuah cincin yang bermata 3 buah batu akik, maka aku memerlukannya." "Cincin dengan mata 3 buah batu akik?" bertanya Ki Pituhu. "Bukankah hal itu tidak biasa? Biasanya sebuah cincin hanya mempunyai sebuah mata batu akik. Berbeda dengan cincin yang memakai hiasan intan, berlian atau mutiara." "Ya, tetapi ini lain. Cincin emas yang mempunyai mata 3 buah batu akik." "Apa saja jenis batu akik itu, kakang?" bertanya Ki Pituhu. "Atau barangkali warna batu akik itu?" Kepu Lorok termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia menggelengkan kepalanya sambil menjawab, "Aku belum tahu, tetapi dalam waktu dekat aku akan segera mengetahuinya." "Baiklah kakang, jika kami menjumpai cincin bermata 3 buah batu akik, maka cincin itu akan kami serahkan kepada kakang." "Terima kasih." Kepu Lorok mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja Kepu Lorok itu menjadi tegang. Diangkatnya wajahnya sambil berdesis perlahan. "Ada sesuatu yang tidak wajar di sini." "Maksud kakang?" "Ada orang lain," jawab Kepu Lorok. "Maksud kakang?" "Siapkan orang-orangmu, timbun kembali barang-barang ini," perintah Kepu Lorok sambil menyelipkan keris yang diperuntukkan baginya itu di pinggangnya. Ki Pituhu masih belum tanggap akan keadaan, tetapi ia memang sudah memerintahkan kepada orang-orang yang bertugas menggalinya. "Timbun kembali barang-barang itu." Orang-orang itu pun dengan cepat menimbun kembali lubang-lubang yang telah digalinya. Setelah Kepu Lorok meloncat naik, demikian ia berdiri di sebelah Ki Pituhu. Maka ia pun berkata, "Beberapa orang ada di sekitar kita. Nah, ini juga akan menjadi tontonan yang menarik." "Aku tidak mengerti. Aku sudah terlanjur memuji kalian, tetapi keramaian itu tentu hanya sebuah jebakan. Bukan kita yang menjebak mereka, tetapi kitalah yang terjebak." "Maksud kakang?"
Kau memang dungu. Kuburan ini sudah dikepung. Permainan kalian dengan keranda terbang yang kalian kira ditakuti orang itu ternyata telah ditertawakan banyak orang. Tetapi Kakang melihat sendiri bagaimana orang-orang itu berlari-larian, bahkan saling bertubrukan. Anak-anak menangis ketakutan, dan bahkan dagangan yang masih belum terjual telah ditinggalkan. Tontonan yang telah dipersiapkan dengan baik oleh orang-orang padukuhan itu, dan sekarang orang-orang padukuhan itu telah mempersiapkan tontonan yang lain di kuburan ini. Ki Pituhu termangu-mangu sejenak, namun ia pun kemudian telah memusatkan perhatiannya pada keadaan di sekelilingnya. Meskipun Panggraito Ki Pituhu tidak setajam Kepu Lorok, namun Ki Pituhu pun akhirnya mengetahui juga bahwa kuburan itu memang sudah dikepung. Beberapa orang mampu mendekat tanpa menimbulkan bunyi gemerisik. Tetapi anak-anak muda padukuhan yang tidak memiliki landasan ilmu yang cukup itu tidak dapat meredam sentuhan kakinya dengan dedaunan kering yang bertebaran di sekitar kuburan, daun pohon kamboja, dan daun sebatang pohon preh yang besar yang tumbuh di pinggir kuburan itu. Setan orang-orang padukuhan itu, geram Ki Pituhu. Mereka datang untuk menyerahkan nyawa mereka. Apapun yang akan terjadi, tetapi ternyata bahwa mereka sudah mengetahui permainanmu. Mereka tahu bahwa kerandamu tidak menakutkan mereka, bahkan justru telah menjadi olok-olok yang memalukan. Tidak, sahut Ki Pituhu. Tentu ada yang berkhianat di antara orang-orang kita. Pada saatnya kita akan mengetahuinya. Tetapi sekarang, kita akan membabat mereka seperti membabat batang ilalang. Suara Ki Pituhu itu pun meninggi. Keinginan Kakang Kepu Lorok akan terlaksana. Bukankah Kakang ingin membantai mereka? Kepu Lorok pun menggeram. Sementara itu orang-orang yang menimbun barang-barang hasil kejahatan yang disembunyikan itu sudah hampir selesai. Namun dalam pada itu, orang-orang padukuhan memang telah mengepung kuburan itu. Ki Bekel yang semula berada di tempat keramaian bersama beberapa orang anak muda yang berpakaian serba hitam telah berada di tempat itu pula. Dalam ketegangan yang mencekam, terdengar suara atek panatas menggetarkan udara malam yang dingin. Kepu Lorok, kau tidak mempunyai kesempatan lagi. Menyerahlah, kau dan orang-orangmu sudah dikepung. Siapa yang telah mencoba untuk membunuh diri di sini? Geram Kepu Lorok. Aku datang bersama banyak orang, jauh lebih banyak dari orang-orangmu. Jika kau ingin membunuh diri, jangan kau bawa orang-orang yang tidak bersalah. Biarlah mereka pergi sebelum mereka terbujur mati di kuburan ini. Kami datang untuk menangkapmu, menghentikan petualanganmu. Namamu yang menakutkan itu harus berakhir di sini. Katakan, siapa kau? Kenapa kau datang dan memperalat orang-orang padukuhan yang dungu itu? Mereka tidak tahu apa-apa yang mereka lakukan dan dengan siapa mereka berhadapan. Kami sadar sepenuhnya terhadap tugas kami kali ini. Selama ini, kami dengan hati-hati mengamati permainan keranda terbangmu yang menarik itu. Orang-orang beberapa padukuhan yang lain telah benar-benar dicekam ketakutan. Karena itu, sudah waktunya permainan kasarmu itu dihentikan. Siapa kau? Teriak Kepu Lorok. Suaranya menggeletar mengguncang dedaunan. Gemanya terdengar susul menyusul bersahut-sahutan. Jantung orang-orang padukuhan yang mengepung kuburan itu telah tergetar pula. Teriakan Kepu Lorok itu terdengar seperti panggilan maut dari lubang-lubang kubur yang bertebaran di kuburan itu. Tetapi terdengar atek panatas tertawa pendek. Katanya,
Kebo Lorok, kau ingin menakut-nakuti kami? Kau belum menjawab. Siapakah kau? Namaku Atek Panatas. Aku juga penghuni padukuhan itu. Memang sudah agak lama aku pergi, tetapi sekarang aku sudah kembali. Kau memang berani. Kau sebut namamu yang tidak akan pernah aku lupakan. Kenanglah namaku. Jika kau sempat hidup untuk waktu yang lebih panjang, aku berharap bahwa kita akan bertemu lagi. Kebo Lorok menggeram, sementara Atek Panatas berkata selanjutnya, Kebo Lorok, kenapa kau tidak mempertimbangkan kemungkinan yang lebih baik? Menyerah misalnya. Anak iblis kau, Ki Pituhula yang berteriak. Kau harus mati, tetapi kau akan menjadi orang terakhir yang kami bantai malam ini, agar kau sempat melihat bagaimana tetangga-tetanggamu mati sia-sia di kuburan ini. Atek Panatas tertegun sejenak ketika ia mendengar suara yang lain. Tetapi Atek Panatas yakin bahwa orang pertama itulah yang bernama Kebo Lorok. Siapa pula kau ini, Kisanak? Bertanya Atek Panatas. Persetan dengan pertanyaan itu, tetapi bersiaplah, aku akan melumpuhkanmu dan memberi kesempatan kepadamu melihat korban kesombonganmu itu. Aku atau kau yang akan menyesali kejadian ini. Cukup, bentak Kebo Lorok. Bersiaplah, kami akan mulai membantai orang-orang dungu itu. Atek Panatas pun segera memberi isyarat kepada Ki Jagabaya agar para bebahu segera disiapkan. Mereka akan menebar dan memimpin kelompok-kelompok laki-laki dan anak-anak muda dari padukuhan. Bahkan ada di antara mereka bekas prajurit yang sudah terbiasa bermain dengan senjata pula. Ki Jagabaya yang tanggap akan isyarat itu pun segera menghubungi para bebahu untuk segera mempersiapkan diri. Di antara mereka yang mengepung kuburan itu adalah Paksi Pamekas. Ia telah pernah berada di antara anak-anak muda padukuhan yang telah dikenalnya dengan baik selama ia berada di padukuhan itu dan selama Atek Panatas mempersiapkan perlawanan terhadap Kebo Lorok, maka Paksi Pamekas sudah berada di antara anak-anak mudanya. Tetapi Paksi Pamekas sama sekali tidak menunjukkan kelebihannya. Ia berusaha untuk berada pada tataran yang sejajar dengan anak-anak muda padukuhan itu. Malam itu Paksi Pamekas menjadi gelisah. Seorang di antara para perampok itu sebelumnya telah menemuinya dan bahkan berusaha untuk membunuhnya. Orang itu mengatakan kepadanya bahwa ia sudah mengetahui bahwa Paksi Pamekas telah melihat rahasia yang tersembunyi di kuburan ini. Tetapi nampaknya para perampok itu masih juga melakukan kesalahan, sehingga mereka telah terkepung oleh orang-orang padukuhan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.